Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja dan dapat mengikuti pelajaran seni budaya ini dengan baik ya. Bersama saya Pak Bari. Oke, kita langsung saja. Nah, di seni budaya itu terdiri dari seni rupa, seni musik, seni tari, dan juga seni teater. Yang akan kita bahas pertama adalah seni rupa. Yuk kita masuk ke bab satunya. Nah, di bab 1 ini ada judul menggambar model. Nanti akan saya jelaskan apa itu menggambar model. Nah, jadi setelah kita mengetahui menggambar model, kita akan mengetahui juga konsep dan prosedurnya, bahan dan alatnya, dan bagaimana cara teknik menggambarnya. Kita langsung saja ke materinya. Nah, di sini ya ada yang namanya konsep dan prosedur menggambar model. Jadi, menggambar model itu merupakan kegiatan yang diawali dengan menentukan objek model yang akan digambar. Objek gambar model dapat berupa hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia, dan kumpulan benda-benda yang disusun sesuai dengan komposisi, proporsi, keseimbangan, dan irama yang baik, sehingga gambar memiliki satu kesatuan yang utuh. Maksudnya bagaimana? Ya, maksudnya begini. Nah, ini adalah contoh menggambar model ya. Ada benda yang paling kiri atas ya, seperti kayak telur ya. Nah, ini dengan gelap terangnya atau bentuk cahayanya ya, seperti ini. Dan terutama yang seperti ini. Jadi kalau menggambar model itu, model atau objek gambarnya ini adalah sebuah benda segitiga, lingkaran, ya, kubus dan lain sebagainya, yang ditata sedemikian rupa sehingga kita melihatnya sebuah gambar yang sangat bagus, ya. Seperti itu contohnya kurang lebih menggambar model. Nah, kita lanjut lagi, ya. Menggambar model atau alam benda menuntut ketepatan bentuk dan karakter objek yang akan digambar. Jadi menggambar model itu tidak asal-asalan, tapi juga ketepatan dalam penataannya ya, penataan bendanya, sehingga benda yang akan kita gambar itu nantinya akan terlihat dengan baik ya. Oke, kita langsung saja ke prinsip-prinsip menggambar model. Nah, jadi prinsip-prinsip menggambar model ini ada beberapa bagian, yaitu komposisi, proporsi, keseimbangan, dan kesatuan. Nah, jadi yang dimaksud dengan komposisi adalah cara menyusun dan mengatur objek yang digunakan sebagai model gambar sehingga hasilnya tampak menarik dan indah. Nah, jadi ini contohnya nih ya. Nah, di sini ada komposisi ya. Ada komposisi yang seimbang, ada komposisi yang sama bentuknya dan penataannya ya, juga seimbang. Nah, kita bisa lihat dari garis-garis merah ini, kita lihat sudutnya itu sama semua ya, berada di tengah-tengah gambar tersebut. Nah, ini yang dimaksud dengan komposisi simetris, artinya komposisi yang mempunyai keseimbangan yang bagus ya. Nah, seperti ini. Jadi kita lihat titik-titik garis merah ini ya, atau garis putus-putus merah ini, sudutnya tepat berada di tengah-tengah gambar dengan dengan objek gambar yang sama pula. Nah, di bawahnya ya, di bawahnya ini ada gambar yang bentuknya sama-sama elips tapi ukurannya berbeda. Begitu juga yang di bawah dan begitu juga yang bulat yang kanan ini ya. Nah, kalau kita bikin garis-garis merah ini, sudut-sudutnya tidak seimbang ya. Begitu juga yang ada di lingkaran besar ini, sudutnya agak di pinggir kanan atas, sehingga komposisi ini disebutnya komposisi asimetris, artinya tidak ada keseimbangan di gambarnya. Tetapi bukan berarti gambarnya tidak bagus ya, hanya bentuk dan penempatannya aja yang tidak seimbang seperti itu. Nah, kalau yang ini ya,
ini komposisi sentral. Maksudnya benda yang ditaruh di belakangnya ini atau yang lingkaran besar ini berada di belakang bulatan-bulatan yang kecilnya, ya, disusun ya di sudut-sudut kiri bawah, kanan atas, kiri atas, dan yang paling besarnya ada di belakang. Kalau kita buat garis-garis merahnya ini, itu membentuk silang. Nah, pertemuan titik pusatnya berada di tengah-tengah gambar lingkaran yang besar tersebut. Nah, itu yang disebut dengan komposisi sentral, seperti itu. Jadi, pusat perhatiannya berada di tengah-tengah. Nah, seperti itu ya. Jadi tentang komposisi. Lalu yang selanjutnya, proporsi. Proporsi adalah perbandingan ideal dan harmonis antara bagian-bagian benda yang menjadi objek model gambar yang dapat diamati. Nah, ini contoh gambarnya ya. Jadi ada angka 1, angka 2, angka 3. Ini menandakan bahwa ya tinggi benda tersebut ya harus ditata sedemikian rupa sehingga yang paling tinggi itu harus di belakang. Yang lebih pendek itu taruh di depan, yang lebih pendeknya lagi ditaruh di depannya lagi. Sehingga kita bisa melihat objek gambar ya yang seutuhnya. Ya, jadi tidak terhalang. Misalkan buahnya kalau kita taruh di belakang yang paling besar ini ya otomatis tidak terlihat buahnya ya, seperti itu. Lalu yang sebelahnya ya ini juga ada sebuah benda yang tingginya tidak sama. Nah, makanya yang paling tinggi berada di belakang, yang lebih rendah di depan. Seperti ini contoh proporsi. Oke. Nah, lalu keseimbangan. Keseimbangan adalah keselarasan antara bidang gambar, objek gambar, dan gambar yang dihasilkan. Ya. Jadi maksudnya begini. Ini saya langsung kasih contohnya aja, ya. Kalau kalian perhatikan, apa yang kalian bisa simpulkan ya. Nah, kesimpulan dari saya adalah kita bisa melihat adanya keseimbangan ya, dilihat dari yang lingkaran merah ini. Keseimbangannya dari mana? Dari penataannya kanan kiri ya, dari tingginya juga hampir sama ya, sehingga yang kita lihat adalah keseimbangannya. Jadi di tengah-tengahnya itu ada tempat air ya, dan di kanan kirinya ada benda yang tingginya hampir sama, yang ukuran lebarnya juga hampir sama, sehingga kita melihatnya ada keseimbangan di gambar tersebut. Nah, ini contoh dari keseimbangan. Lalu ada yang terakhir, kesatuan. Kesatuan adalah keserasian dalam pengaturan objek gambar. Benda-benda yang diatur memiliki kesan ruang, kedalaman, dan antar objek gambar saling mendukung sehingga akan menghasilkan gambar yang baik. Ini contohnya. Ada unsur pencahayaannya ya, ada unsur keseimbangannya, ada unsur proporsinya, sehingga kalau kita buat garis merah yang seperti ini, yang lingkaran garis merah ini, maka akan terlihat kesatuan objek gambar yang sangat bagus ya, seperti itu. Jadi yang paling belakang itu tingginya ya cukup tinggi dibanding yang benda yang di depan. Gelasnya ini juga dan buahnya juga terlihat lebih rendah daripada gelasnya, sehingga keseimbangannya benar-benar terjaga, proporsinya terjaga, dan lain sebagainya. Oke, lalu pembahasan yang terakhir, unsur-unsur dalam menggambar model. Ya, jadi unsur-unsur dalam seni rupa itu ada garis, bentuk, bidang, tekstur, gelap terang atau pencahayaan. Nah, di sini kita bisa lihat nih, ya contohnya. Yang pertama ada garis, ya garis-garis arsir ini nih, yang warna biru, ya. Ada gelap terangnya, ya gelap terang itu yang ruang yang ada seperti kayak hitam-hitam ini ya, sehingga kesannya itu lebih hidup. Ada bentuknya, nah berarti objek gambarnya ya, yaitu buah ya. Lalu ada tekstur. Nah, jadi
yang kayak putih-putih ini ya, itu istilahnya kayak serat-seratnya dari buah ini, sehingga kita bisa mengetahui oh ini teksturnya lembut atau kasar seperti itu. Lalu ada bidangnya itu berarti persegi panjangnya ini ya, atau perseginya ini seperti itu. Nah, jadi inilah pembahasan tentang menggambar model bagian pertama. Dan tugas kalian adalah ya, perhatikan nih ya. Tugas kalian adalah foto ya, foto sebuah objek benda, entah itu gelas atau piring ya, atau yang lainnya ya. Atau misalkan, Pak, saya mau gambar buah, boleh nggak? Mau foto buah, boleh nggak? Boleh ya. Yang jelas bisa contohnya seperti ini ya. Bisa boleh contohnya seperti ini, atau contohnya seperti ini ya. Atau kamu mau foto yang lain bendanya, silahkan. Yang jelas kamu foto ya, dan kamu kirim ke Google Classroom Seni Budaya. Oke, sekali lagi tugasnya adalah foto objek ya, objek gambar ya, atau modelnya, gambar modelnya, entah itu gelas atau benda-benda yang lainnya ya. Lalu kirim ke Google Classroom dan kasih komentar, Pak, saya sudah selesai tugasnya. Oke, jangan sampai salah ya. Jadi komentar itu di tugasnya. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jangan lupa ya, kalian subscribe, like, dan komentar. Oke, sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.